Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Masyiral muslimin, baik jamaah yang mengikuti pengajian secara offline, secara fisik hadir di Masjid Agung Jawa Tengah, maupun pendengar setia Radio Dakwah Islam Masjid Agung Jawa Tengah, maupun pemirsa MAJT TV melalui YouTube. Rahimakumullah. Malam ini, Rabu malam Kamis, sesungguhnya adalah jadwalipun Romo Kyai Haji Hadhor Ihsan ingkang rutin maos tafsir dengan rujukan utama Al-Munir, karanganipun Al-Ustaz Profesor Wahbah Az-Zuhaili. Tapi karena beliau Bayi Hadhor nembe tugas bimbing jamaah haji wonten Makkah Al-Karomah, Madinah Al-Munawwarah, maka kinten-kinten selama 40 hari beliau melaksanakan tugas. Eman-eman kesempatan baik ini, maka saya mengambil langkah untuk setiap malam Kamis ini diisi oleh Ustaz Nur Hidayatullah dengan berorientasi pada Al-Munir itu, melanjutkan wawasannya pun Bayi Hadhor. Namun kaula malam ini ingin menyampaikan aqwalul fuqaha, pendapat-pendapat para fuqaha tentang kurban, yang saya kutip dari beberapa kitab-kitab Al-Mu'tabarah. Insya Allah kalau nanti waktunya cukup, yang wawasan kitab Mu'tabarah ini bisa singkat, akan saya lanjutkan dengan penyembelihan secara syariah, penyembelihan yang halal. Masyiral muslimin, para pendengar rahimakumullah, soal kurban ini ada banyak dalil, ada beberapa ayat. Di antaranya pertama ayat yang populer, umumnya anak kecil aja apal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'thainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Nah, ini perintah wanhar, sembelihlah. Yang lebih menukik menyebutkan soal kurban menika wonten antawisipun wonten Quran surat Al-Hajj ayat 3 sekawan. Walikulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Walikulli ummatin, bagi tiap-tiap umat. Jadi umat itu umatnya Muhammad dan umatnya sebelum Muhammad dan seterusnya sampai Adam. Ja'alna, kami jadikan, mansakan, ya, kami syariatkan penyembelihan. Nah, penyembelihan inilah yang kemudian disebut kurban. Tapi kurban yang pakai
Qaf, koroba yakrubu kurbanan, itu sudah mengindonesia sehingga tulisannya pakai K biasanya, kurban. Kurban beda dengan korban. Kalau korban itu sampean mengorbankan waktu untuk ngaji, sampean mengorbankan waktu untuk tadarus, sampean mengorbankan waktu itu artinya menggunakan menghabiskan waktu untuk kebaikan. Itu korban bahasa Indonesia. Tapi kalau kurban bahasa Arab itu aslinya bil qafi kurbanan. Tetapi kemudian karena kalimat itu sangat populer, sering diucapkan, bahkan itu dipraktekkan, maka kemudian mengindonesia. Itulah yang disebut dengan meresap ke dalam bahasa Indonesia. Lalu tulisannya cukup kurban gitu aja. Ya, kurban. Banyak kalimat Arab, sekali lagi saya sering yang meresap ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya tausiyatun. Tausiyatun. Itu tulisannya aslinya tausiyatun pakai shod. Tapi sudah populer di Indonesia ini, maka MUI ketika memberikan tausiyah tulisannya biasa tausiyah karena mengindonesia. Ini jangan disalahkan lu MUI, ngene ulama kok nulis tausiyah kok salah. Bukan, ini sudah mengindonesia. Bahasa Arabnya barokatun, gitu mah. Tapi kita lalu kemudian mengindonesia menjadi berkah. Nggak apa-apa. Salamatun, lalu mengindonesia menjadi selamat, paringi selamat. Itu kan asalnya salamatun, salamatan fiddin, afiatan pakai ain gitu. Lalu bahasa Indonesia menjadi sehat wal afiat gitu. Walnya masih katut di bahasa Arab. Tapi afiatnya lalu jadi Indonesia. Nah, itu kelebihan bahasa, bukan bahasa Arab sebenarnya, bahasa agama. Istilah-istilah agama yang membumi di Indonesia maka menjadi meresap dalam bahasa Indonesia. Disyariatkan kurban liyadhkurusmallahi, supaya ingat Allah, menyebut Allah. Zikir itu ingat, menyebut. Alama rozaqakum, alama ingatase barang rozaqakum sing sampun paring rizki kepada kamu, ya Allah kepada kamu. Alama rozaqahum, kepada mereka umat, mimbahimatil an'am, berupa rojo koyo. Mas Hilal ngerti rak rojo koyo? Ternak, rojo koyo itu. Lain kali Mas Hilal harus pakai bahasa Jawa. Rojo koyo, bahimatil an'am, fa ilahukum ilahu wahid, dan seterusnya. Ini kok dalil nggih. Kemudian pertanyaan sederhana berikutnya. Oh, ada dalil hadis nih yang populer nih. Apa itu perintah atau anjuran kurban itu? An Abi Hurairah, saking Abi Hurairah, qala, berkata Abi Hurairah, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada, man sing sapa wonge wajada tinemu saatan keluasan rezeki maksudnya, tapi falam yudhi, tetapi tidak mau udhiyah, tidak mau kurban. Sing sapa wonge sugih tapi moh kurban, fala yakrobanna, maka ojo parek-parek wong kuwi ojo parek-parek musholana ing tempat sholatku. Jadi kira-kira bahasa Indonesianya yang sederhana itu, kalau orang tuh kaya tapi enggan kurban, ya wis ojo cedak-cedak masjidku. Nah, ini termasuk masjidku ini, masjidnya Nabi, meskipun namanya bukan Masjid Nabawi. Usahakanlah orang yang punya itu rutin melakukan kurban. Ampun. Lalu
Kapan waktunya kurban itu? Kapan waktunya kurban? Pertama yang saya temukan antara lain wonten kitab I'anatut Talibin. Ya, pendapat Al-Bakri Ad-Dimyati, wonten kitab I'anatut Talibin juz kali halaman 377. Falau zabaha seandainya seseorang melakukan sembelihan, zabaha nyembelih, ba'da akhiri sesudah akhir ayyamit tasyrik, hari tasyrik. Hari tasyrik niku napa? Tanggal 11 Zulhijjah niku namanya Yaumun Nahr, Idul Adha. 3 hari sesudah itu yaitu tanggal 11, 12, 13 menika namine yaum ayyamut tasyrik. Lah nek wong nyembelih kok wis kliwat ayyamut tasyrik, umpamane bodone sesuk niku Kemis. Maka ayyamut tasyrik niku berarti Jumat, Sabtu, Minggu. Lah iki wis kliwat. Malam Senin gak disembelih. Pamane, apalagi hari pagi, Senin pagi, lam yaqo udhiyatan, mongko kuwi ora dadi udhiyah, ora dadi kurban. Mboten, karena ada waktunya. Ini termasuk ibadah mahdho ya, waktunya tertentu. Enggak boleh orang berpikir, loh, kalau saya nyembelih di hari-hari nahar dan tasyrik, nanti orang sudah banyak dapat, mendingan saya di akhir Idul Adha saja. Misalnya ada orang yang berpikir praktis begitu kan, kalau sudah akhir Idul Adha kan wong wis ora daging. Jadi kalau saya nyembelih di akhir Idul Adha, saya kirim ke Ma'had Tahfidz MACT kan lebih bermanfaat. Manfaatnya boleh jadi, tapi niku sanes udhiyah, sanes nakhar, sanes mansakan, bukan kurban. Nah kalau bukan kurban ya beda pahalanya. Pahala kurban ya upamanya gitu, pahala kurban itu 1000, kalau bukan kurban 400 ya. Sampai silakan mau menyembelih sesudah hari tasyrik, tapi pahalanya beda karena itu syiar, itu nyembelih di hari itu. Naam, laulam yadbah al-wajibah. Sekarang kalau orang tidak melakukan penyembelihan yang wajib. Jadi ada kurban yang wajib. Misalnya apa? Orang bernazar. Nek aku lulus, nek aku ditompo dadi santri Ma'had Tahfidz, mengko nah, misalnya bapaknya ya, nek anakku ditompo santri Ma'had Tahfidz, aku tak kurban. Ini nazar tuh, saya nazar. Maka jadi wajib. Semula itu hukumnya sunnah muakkad menjadi wajib. Lah nek wajib piye? Wajib kok telat. Laulam yazbah al-wajibata, kalau orang tidak melakukan penyembelihan yang wajib, hatta khoroja, sampai dengan lewat al-waktu-waktu, maka wajaba zabhuha, tetap wajib disembelih. Ya, tetap wajib disembelih. Wa takunu qadaan, maka itu statusnya menjadi qadha. Jadi nih bapakmu nazar misalnya, kalau anak saya bulan ini hafal 5 juz, saya tak nyembelih kambing. Nah, misalnya bapakmu wis cerita ngono sama kamu ini, lalu kamu tanya, "Pak, sido udhiyah mboten?" "Oh iya lali." Lah iki wis entek waktune, tetep kedah
laksanakan karena nazar. Nah, tapi karena luar waktu, ya, sesuatu yang diwajibkan dalam waktu tertentu, lalu kemudian di luar waktu karena lupa, maka harus dilakukan qadhaan. Podo kali sholat, sampean subuh ora ono sing nangekke, gitu, wah ngler ra karuan, ngelirik, wih jam setengah itu, tetap wajib napa mboten sholat subuh? Wajib, tetap wudu sholat subuh, usolli fardhos subhi qadhaan. Jadi aja enak-enakan. Terus niki sami niki. Jadi pemikiran qadha salat kalian qadha udhiyah ingkang wajib sami. Nggih. Satu malih Abu Bakar Al-Ansori wonten kitab Fathul Wahhab. Fathul Wahhab falau zabaha lamun nyembelih sapa mudhahi wong kang kurban qabla zalika saurunge sebelum waktunya au ba'dahu utawa sesudah lewat lam yaqo udhiyatan, maka tidak jadi udhiyah. Jadi misalnya gini loh, Idul Adha Kemis besok, lalu kamu nyembelihnya itu belum waktunya, kan waktunya itu kan nanti ba'dal irtifa, gampangannya sesudah sholat id ya, atau kira-kira irtifa itu ya waktu duha itulah. Lah kamu nyembelih kok sebelum itu, misalnya hari rebonya, ya itu bukan udhiyah. Begitu juga kalau nyembelih sudah lewat waktu. Nah, saat niki masalahnya mungkin ada perbedaan kapan Idul Adha. Muhammadiyah sampun ngumumke bahwa Idul Adha itu hari Rabu itu tanggal berapa Mas? Anunya miladiahnya Rabu itu? Pokoknya akhir Juni itu 28. Nah, berarti hari tasriknya kan Kamis, Jumat, Sabtu. Tapi andaikan nanti keputusan pemerintah beda, di mana Idul Adhanya jatuh pada hari Kamis, maka napa niku? Udhiyahnya berarti bisa Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Lah nek ana wong nyembelih dina Minggu, orang yang berpendapat atau mengikuti mazhab Idul Adhanya Rebo, berarti wis kelewat kuwi percuma. Kalau ada orang yang menyembelih kurbannya hari Rabu siang atau pagi sudah sholat Id, wong sing nyembelih wong sing Idul Adhanya itu Kamis, lurung wayahe. Nah, gujag-gajig niki sami kalian menawi benten antawisipun setunggal Syawal ya. Kalau satu Syawal itu hari Kamis, maka Rebo wajib puasa. Gitu? Tapi kalau satu Syawalnya Rebo itu haram puasa. Lah dadi otot-ototan nih dua kelompok itu. Apa? Iki Rebo, bodoh, haram puasa. Yang satu ora bodone sesuk, iki gek tanggal 30 wajib poso. Pun niku perdebatan niku klasik kuno nggih. Mboten sah dibahas. Ngaten. Lajeng selanjutnya umur hewan. Hewan yang bisa dijadikan kurban niku hewan napa mawon? Mas, dijawab Mas. Hewan yang bisa dijadikan kurban napa mawon?
1 unta. Walah kaya duwe-duwe unta. 2 sapi. 3 kambing. Pun. Domba ki apane kambing itu kan misanan kuwi. Kerbau ya. Wis kira-kira yang tertulis di tag-tag itu 4 itu. Kambing regine pinten? 3 juta ya misalnya. Mas Hilal punya burung perkutut yang ditawarkan harganya 10 juta. Mau kurban burung perkutut atau mau kurban kambing? Nggih? Ya, mboten regane sing dadi ukuran. Wong niku ibadah mahdho. Jadi sing disebut, sing dituntun oleh Nabi yaitu saya enggak, saya tak kurban ayam bangkok saja sebanyak 50 jago. Regane padha wae iki. Mboten pareng. Sampai nyembelih jago dibagike itu sedekah. Tapi kalau itu niatnya untuk kurban, mboten pareng. Ora artinya ora sah. Atau nggak mau kurban apa-apa, korban perasaan saja. Niku fukara masakin niku nek wayahe kurban niku kurban perasaan. Karena apa? Di kota turah-turah. Tapi di desa nggak ada yang nyembelih. Kalau ada yang nyembelih 1, wah serauman. Ngeten. Di dalam kitab Al-Um itu fikih tertulis yang tertua. Imam Hanafi banyak pendapatnya. Tapi kitabnya ndak ada. Ya, kitabipun boten wonten. Nek kitab mazhab Hanafi wonten. Tapi tulisan Hanafi sendiri ndak ada. Ya waktu itu masih kuno banget. Imam Hanafi sedo, Imam Syafi'i nembe lahir. Ya, jadi kira-kira KCE ya bangsa swidak 70 tahun. Zaman itu zaman tabi'in. Yang orang itu terbatas kemampuan menulisnya, 1. Yang kedua dibatasi, jangan sampai gampang nulis. Karena nanti takut jumbuh antara Al-Quran, hadis, dengan pendapat tabi'in. Jadi bukan Imam Hanafi kalah sama Imam Syafi'i, bukan. Jadi memang waktu itu belum tertulis. Lah fikih yang asli yang tertulis yang paling awal itu adalah Al-Um. Karyanipun Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Malik tinggalannya Al-Muwatta. Hadis. Imam Hambali apa ya Mas? Musnad Imam Hambali. Nah, Imam Syafi'i ini ada 2 karya yang luar biasa pengaruhnya terhadap ulama berikutnya. Setunggal karya fikih Al-Um, ingkang kaping kalih karya usul fikih ingkang namine Ar-Risalah. Nah, nek ora ana Al-Um, ora ana Ar-Risalah, kira-kira mbuh kuwi. Wallahu a'lam. Apa kira-kira fikih itu lengkap maju seperti sekarang atau tidak? Karena saat itulah awal pengembangan ilmu hukum Islam. Laula, andaikan, ini andaikan ya, tidak ada Imam Syafi'i, tidak ada Al-Um, tidak ada Ar-Risalah, wallahu a'lam lah. Nek pendapat Imam Hanafi gimana? Lah tapi itu kan apalan orang. Diingat-ingat saja, tapi kalau Al-Um otentik, otentik tersurat. Karena itu ya kita bersyukur bahwa Imam Syafi'i adalah penolong terhadap syariah Islam dalam bentuk pengembangan fikih. Tapi ngeten lho, ukuranipun mboten namung alim, tidak hanya alim. Kitab itu bisa langgeng
langsung dari waktu ke waktu. Coba zaman Imam Syafi'i yang lahir 155 sampai dengan 205 Hijriah. Jadi umurnya cuma 50 loh Imam Syafi'i itu. Aku umurnya wis swidak 8 meh swidak 9. Tapi aku ora duwe apa-apa. Imam Syafi'i punya sekian makalah. Itu bisanya karyanya itu langgeng lalu menjadi ilmun yuntafa'u bihi. Jadi ilmu yang bermanfaat, sing disinauni, sing dikembangkan, lalu malah menjadi mazhab Syafi'iyah. Itu karena kesalehan beliau. Jadi bukan semata-mata karena pinter. Jadi kalau sekarang banyak orang pinter, bahkan mengkritik ulama-ulama mujtahid, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu namung pinter secara akademik, intelektual. Tapi kalau kesalehannya, wallahu a'lam, ilmunya mandek paling di situ aja. Tapi jajalnya Imam Syafi'i, kayak niki kemana terus ilmunya, luar biasa. Dikembangkan oleh muridnya jadi mujtahid lagi, menulis karya tulis. Mazhab Syafi'i itu ulamanya dari mulai murid awal Imam Syafi'i ngantos sak menika. Di Indonesia ini ada karya ulama Nusantara yang semuanya itu rata-rata ala mazhabil Imam Asy-Syafi'i. Kok jadi kesana Mas ngomongnya? Ad-Dhuhaya, udhiyah itu pertama al-jaza'u, domba yang berumur 1 tahun itu jaza'. Domba niku kan kambing yang berbulu itu ya. Jadi nek kambing kira-kira umur 1 tahun. Al-jaza'u minadh-dha'ni wasaniyu minal ma'zi. Umur 2 tahun untuk kambing. Kambing niku yang anu nggih, yang ora berbulu itu ya. Ya ada rambutnya tapi tidak berbulu. Kambing Jawa, kambing apa kae? Kacangan. Aku nek kambing etawa kaya apa ya? Umurnya berapa itu? Sebetulnya kemudian diteliti oleh mujtahid itu ukurannya poel. Poel niku napa? Tanggal giginya. Sudah ganti gigi. Nah, nek is poel berarti itu sudah umur. Begitu juga umur 2 tahun untuk al-ibili. Unta wal baqori, sapi, wala yakunu syai'un, tidak bisa jadi apa-apa, duna hadza, sesudah, tidak wala yakunu syai'un, sesuatu yang kurang dari itu, dohiyatan, menjadi udhiyah itu nggak bisa kurang dari itu. Nah pokoknya nek bakul dan pembeli itu kalau tanya umur kan angel, kan nggak punya apa itu akte kelahiran kan kambing itu. Jadi kalau orang ini umurnya berapa, ini aktenya, ya toh. Kalau kambing, sapi nggak bisa. Maka yang praktis dingin lagi loh. Mulutnya itu dicangap ngene, wah ketok giginya sudah besar, itu berarti sudah ganti, sudah tanggal. Kalau giginya masih rata, kecil-kecil semua, itu belum. Sampai tanggal rung giginya. Sudah ya, wis ompong rung, dereng. Ngoten nggih, itu dari sisi umur. Kemudian hewan yang dipakai untuk kurban yang kami sebut tadi, domba, kambing, sapi, kerbau, itu harus sehat, baik penyakit dalam maupun penyakit luar.
tahun kalau wingi niku ada wabah penyakit yang namanya PMK, penyakit mulut dan kaki. Untuk hewan-hewan yang bentuk kakinya itu terbelah kayak kuda, kambing, sapi, niku ada wabah penyakit itu penularannya luar biasa. Wah, pemerintah jungkir wali untuk mengatasi itu saat menjelang Idul Adha. Karena apa? Kalau Idul Adha yang dipakai adalah hewan-hewan yang kena penyakit itu dengan kategori berat, kan ada yang ringan, ada yang berat. Ini kalau yang berat nanti bahaya itu, ya, kondisi sakit, nggak kualitas nanti. Hewan yang sakit tidak boleh. Bentar, saya carikan yang Abdurrahman Al-Hadrami dalam Muqaddimah Al-Hadramiyah, dinukil dari kitab Al-Minhaj, Minhajul Qawim. Wa alla takuna jaroba'u, tidak sah dijadikan kurban hewan yang berpenyakit kudisan. Nah, ini kan ketok, kurap-kurap. Apa sih pengaruhnya kurap terhadap daging? Berpengaruh itu. Kalau kurapnya sudah nemen, itu mempengaruhi terhadap kualitas daging. Sing biasa kurapan ki untungnya ki anjing loh. Anjing kurap itu. Kalau yang saya lihat anjing-anjing liar itu banyak yang wa in kola, meskipun kurape sithik. Jadi kira-kira nek wong dibuka kelambine panunen, ngerti panun? Kadasen sampean ora ditampa dadi tentara. Nehi. Ya, kalau jenengan mau jadi tentara kok kulitnya kok ora apik niku mboten pareng. Wala syadidatil araj, tidak boleh yang pincang, kakinya pincang. Meskipun pincang itu pincang bawaan. Kalau pincang bawaan biasanya fisiknya sehat, tapi mboten pareng. Karena kurban itu harus mengorbankan yang terbaik. Yang terbaik. Jadi episode korban itu kan pertama zaman Nabi Adam nggih. Zaman Nabi Adam, Qabil dan Habil, cerita niku pun apal. Nah, siapa yang tidak diterima itu kan yang Qabil. Nah, karena apa? Dia mengorbankan sesuatu yang bukan yang terbaik. Sedangkan Habil mengorbankan sesuatu yang terbaik. Lalu kemudian episode korban yang kedua adalah masa Ibrahim. Ini sadis sekali, yaitu diperintah wahyu untuk mengorbankan anak yang sangat dicintai. Sangat dicintai sekali Ismail oleh Ibrahim itu. Kenapa? Karena orang pada umumnya atau apalagi kenabian, nubuwah, itu pasti ingin misinya itu ada yang meneruskan. Nah, kalau nggak kagungan putra kan terus sedih. Berarti dakwahku selesai setelah saya meninggal. Itu ngarep-ngarep banget. Begitu kagungan putra Ismail, lagi ganteng-gantengnya, lagi lucu-lucunya, ya, malah dikon sembelih. Wah, ini ujian. Pun niku cerita niku jenengan pun hafal. Lalu episode yang ketiga yaitu perintah kurban atau syariat kurban terhadap Nabi Muhammad, yaitu yang dilaksanakan seperti yang sekarang kita saksikan ini. Nah, niku semuanya yang terbaik. Wala majnunah, nggak boleh kurban. Kok ada sapi gila ya? Jadi ibarat orang itu orang bocor gitu ya. Bocor, orang ketang bocor halus ngomongnya ke pesana kemari lah. Hewan juga ada yang kayak gitu. Ini yang tahu dokter hewan ini.
Kalau saya nggak bisa nerangkan. Ya pokoknya saya sering dengar istilah anjing gila. Saya sering dengar ada sapi gila. Nggak boleh. Itu sebetulnya kan itu kan cacat anunya ya, rohaninya kan. Tapi tetap nggak boleh. Kurus. Ya, yang kurus nggak boleh. Aura. Ada kambing atau sapi buta. Bahkan juling saja nggak boleh. Juling tahu juling? Juling ki apa to jawane? Hah? Kerok. Nah iya. Madhep perono tapi sing dideloki kae. Ini kalau ada kambing begini aja oleh oleh ulama tadi yang saya sebut Abdurrahman Al-Hadrami itu enggak boleh. Wala maridotan marodon. Jangan yang dalam kondisi sakit, di mana sakit itu yufsidu lahmaha, merusak. Wa alla yubayyina syai'un min udhuniha. Jangan telinganya itu suwek. Padahal kambing apa itu yang telinganya besar itu? Etawa ya. Wah, itu gampang suwek lho kuwi. Nek disabet nyabete ora hati-hati kena kupingnya iso suwek, itu iso ora pareng dadi. Pun intinya sehat baik sehat fisik maupun sehat ruhnya yang terkait dengan apa tadi anjing gila atau kambing gila itu. Wonten pertanyaan Mas Dayat? Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aturan fikih yang mengatur pembagian daging kurban itu seperti apa? Prioritasnya siapa saja untuk seluruh dari kelas ilmuwan? Kepada siapa daging korban didistribusikan? Al-Qani'ah wal Mu'tar ya, yang salah satu sebutan dalam Al-Quran itu. Ya, kalau saya memaknani secara umum itu, pertama, bahwa daging kurban itu boleh dimakan, bahkan sunnah dimakan oleh mudhohi, orang yang kurban. Sunnah itu. Daging kurban itu tidak harus diberikan pada orang yang enggak punya. Bisa saja diberikan pada orang yang punya. Tapi utamanya kepada mustahik kurban, orang-orang yang perlu mendapatkan santunan. Niku sing kula aturaken bola bali, nek kurban niku ngajari atau mencoba supaya fakir miskin itu ngerasake sing dirasake oleh orang kaya. Lah sedangkan puasa itu ngajari wong sugih ki ben ngrasake kaya sing dirasake orang miskin. Lah ini utang saya sama ini habis deh waktunya. Habis lagi. Titit tenan pora iki apa peringatan baru? Lan di muadzine. Salah urung teko. Tadi pertanyaannya satu ya? Oh nggih. Karena waktunya habis, maka kami cukupkan sekian dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.